Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita Yogi dan saya Gus Robin, spiritual man, medical countryman gitu. Spiritual detective man, real lah. Ya, dengan Islam lain kali ini kita akan mengungkap mitos-mitos begitu ya. Mitos-mitos seputar bayi, terus ibu hamil gitu ya. Dan segalanya lah ya tentang dekat-dekat dengan ini. Gus Robinnya yang ahlinya ini. Bagian apanya Gus Robin? Saya sih bagian tentang bayi dan ibu hamilnya. Enggak, maksudnya secara medis, secara gaib. Ya saya akan coba sebutkan secara gaib dan secara medisnya ya. Oke. Apa itu medis, apa itu gaib. Biar nggak salah paham. Nanti kan kadang-kadang orang itu kalau anaknya sakit atau ibu hamil itu kadang-kadang sakit atau sampai keguguran, sampai anaknya meninggal atau apapun, pasti yang disalahkan itu kalau nggak tetangganya, saudaranya, dibilang apa nyantet gitu nyantet, ya, guna-guna gitu ya, hitam. Kalau orang Bali sih dileakin namanya. Ya, ini kan sering ya terjadi di masyarakat kita, apalagi masyarakat kita masih percaya dengan hal klinik gitu. Lalu mitos yang mana nih Gus Robin? Misalkan nih seperti bayi yang sakit-sakitan. Harus ini kan ada nih, misalkan bayi sakit-sakitan terus lalu biasanya kan ganti nama gitu. Nah, itu kan secara gaib mungkin ada benarnya. Ada benarnya. Biasanya bayi yang seperti itu bawa nama yang berat. Maksudnya, bawa nama yang berat. Terlalu berat. Kayak saya kemarin sih kasih nama bayi agak berat namanya. Jadi saya ganti sebelum upacara agama 3 bulanan. Anaknya Gus Robin sendiri? Iya, awalnya bernama ini, akhirnya saya ganti sedikit karena menurutnya terlalu berat. Itu ada efeknya itu berat, nama berat itu? Ada. Dari sisi gaib? Dari sisi gaib biasanya kalau nggak sakit-sakitan, sial, sulit jodoh. Oh, itu pokoknya ada kehidupan lah. Itu ada ininya, ada aura yang membawa itu gitu? Ya, biasanya nama-nama yang keras-keras itu beberapa saja yang namanya keras. Kalau nggak ditanyakan ya nggak tahu juga nanti namanya agak keras apa tidak. Ujung-ujungnya takutnya kan anaknya ini nggak kuat menerima. Ya kalau kuat menerima bagus. Mungkin akan kan jadi spiritual nantinya. Ini maksudnya anaknya kuat menerima itu gimana? Jiwanya kuat apa tidak? Oh, jiwanya. Nanti kalau jiwanya nggak kuat menerima itu terlalu berat bawaan namanya. Namanya ini terlalu keras dan terlalu berat bawaannya. Oh, berarti kalau nggak ingin terjadi, jiwanya tanya dulu, kamu mau nggak nama dengan ini? Sebenarnya jiwanya mau apapun dari nama itu tetap mau dia. Nggak pernah menolak nama. Jiwa itu nggak pernah menolak nama. Cuma kita akan lihat dulu situasinya. Biasanya anak itu kelihatan setelah upacara 3 bulan atau sebelum upacara 3 bulan. Sebelum upacara 3 bulan, anak itu sakit lumayan keras. Atau setelah 3 bulanan anak itu sakit lumayan keras, ganti namanya. Kalau terus sakit-sakitan itu sudah ke dokter berapa kali gitu terus. Coba namanya dulu diganti yang lebih ringan. Biasanya kalau misalkan nih nama awalnya itu adalah Iputu Tomat gitu misalkan terus sakit-sakitan itu diganti jadi Wayan Cabe gitu ya. Iputu Tomat Buana gitu. Nah, tomat Buana. Nah, Buana ini terlalu keras. Ganti aja buananya Iputu tomat bergizi gitu, tomat mentah. Boleh Iputu tomat mentah. Oh iya begitu ya jadinya ya. Nah, itu tadi yang nama. Kalau yang lain Gus Robin gimana? Biasanya anak itu sering nangis malam-malam. Sering nangis malam-malam. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Karena minum kopi nggak? Nah, itu ya kan nggak bisa tidur. Anak ajaib itu sudah. Masih umur anak-anak ya bayi gitu. Ya. Bayi umur dia di bawah 1 tahun atau di atas 1 tahun dikit itu kan sama minum kopi sih. Kasih minum obat tidur mungkin. Ya kalau nggak berbahaya jantungnya. Gini biasanya ya penyebabnya itu anak itu sembelit. Oh, ini medis. Kolik ya, kolik, sembelit ataukah masuk angin, panas dalam biasanya. Kalau anak sulit tidur seperti itu, biasanya ada masalah di lambungnya atau sembelit atau masuk angin atau panas dalam. Kalau secara medis, coba dicek ke dokter dulu. Tapi biasanya sih sembelit kebanyakan dan masuk angin. Nah, kalau masuk angin itu kan ada minyak telon itu aja dikasih anaknya, atau minyak bawang putih. Bawang putih diiris, kasih minyak
goreng boleh, minyak kelapa boleh. Ya 1:1 lah. Nah, irisan itu rata dengan minyak lah. Diolesin ke seluruh tubuh anak boleh. Terus kalau diurut, kalau memang itu dia dalam kondisi sawan. Kalian tahu kan kalau orang Bali sawan itu mungkin tahu. Tapi kalau orang Jawa, saya pernah ngobatin anak kecil juga katanya sawana namanya. Step mungkin. Ya, step kalau di medis. Lebih umum ya. Ya, coba jangan gini ya. Coba ambil di bagian gininya. Di belakang telinganya sedikit. Oh, telinga. Jangan ditekan terlalu keras ya. Usap-usapin aja. Usapin, tapi tekan dikit saja. Tekan dikit. Digosok-gosok gitu. Digosok-gosok sedikit. Berhadiah nggak? Di belakang, di punggungnya juga. Nah, di punggungnya juga digosok-gosok. Saya kemarin diurut-urut begitu. Ya. Nggak urut-urut, jangan urut-urut, jangan terlalu urut, ditekan dikit, digosok itu aja. Tidak boleh anak kecil di sini. Ya, tidak boleh diurut terlalu keras. Oh. Anak kecil itu tidak boleh. Saya kan pengalaman karena saya itu punya bayi. Oh, Gus Robin punya bayi. Punya anak, punya anak bayi juga gitu. Saya nggak, kemarin sih hampir sawan. Step ya? Ya, kena angin, masuk angin keras, panas dalam keras, masuk angin keras. Nah, diurut, dikasih minyak bawang putih, minyak telon. Ya, termasuk juga pil penurun panas sih dari dokter. Pil? Oh. Sirup, bukan pil. Sirup. Ya, sirup penurun panas dari dokter juga dikasih. Kalau itu memang harus direkomendasikan oleh dokter. Tuh, kalau anak kecil biasanya yang faktor kedua juga ada tingkat susu yang glukosanya terlalu tinggi atau kadar gulanya susunya terlalu tinggi. Coba beli susu yang kadar gulanya rendah. Saya rekomendasikan Beer Brand. Bukan, maksud susu bayi. Susu bayi. Bukan, susu bayi yang kadar gulanya rendah. Contohnya ya kalian aja ya, nanti saya nggak boleh iklan di sini sih. Ada nanti cari aja di Google kadar gula yang paling rendah apa itu, nanti pakai itu aja. Misalkan airnya 5 digaris 5, susunya 3 boleh, itu ringan. Kalau anak saya sih seperti itu. 3 sendok susunya, 5 airnya, air hangatnya 5, itu sih ya. Susu glukosa. Ada teman saya itu baru punya bayi, air aki dikasih. Iya. Pokoknya itu sih yang bisa saya ajari pada kalian. Meski saya baru pengalaman pertama, tapi saudara-saudara saya juga sering mengalami itu. Kakak saya, soalnya saya kan punya kakak sebenarnya. Saya lahir itu berdua sebenarnya. Ibu saya punya anak lagi 1. Kakak saya mati kena mati step. Anak itu jangan terlalu banyak direndam di air. Apalagi airnya dingin. Apalagi air panas ya, direbus ya itu. Ya, jangan ya. Jangan diajak renang atau apapun dulu anak kecil. Direndam di air jangan terlalu. Nanti step juga. Kedinginan dia, jantungnya. Kalau mandiin gitu. Mandiin biasain aja. Dilap-lap aja ya. Dilap boleh, kalau lagi sakit dilap-lap aja. Tapi kalau memang kondisinya hawanya panas, dimandiin biasa aja. Jangan terlalu lama direndam. Itu aja. Nanti step lama-lama. Masuk angin juga dihindari. Itu aja sih anak kecil, simple. Biar nggak saling disalahkan nanti. Katanya ibunya yang makan, ibunya yang ngeliakin gitu kan, kasihan. Kemarin ada kasus kayak gitu, ibunya disalahin, dipukulin lagi. Jangankan disalahin, diusir lagi dari rumah. Pukul berapa tuh? Nggak tahu. Bukan itu. Itu katanya nanya sama paranormal. Ya untung saja bukan nanya sama saya. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Memang itu mungkin pengalaman saya. Ada yang katanya tetangganya, ada yang kayak katanya neneknya yang makan. Yang dituduh jadinya jadi Lea gitu. Ataukah kalau di Jawa itu kan santet namanya. Itu dituduh nyantet ini, mertuanya dituduh nyantet ini, dituduh serba tuduh-tuduhan lah. Biar nggak salah. Sekarang ilmu-ilmu yang kayak gitu sudah mulai menurun. Sekarang sudah ilmu teknologi, ilmu cari uang. Bagaimana kita mencari uang itu yang dipelajari anak-anak sekarang. Bagaimana itu mempelajari teknologi ke depan. Perkembangan teknologi sudah hampir mengalahkan yang namanya klinik-klinik kayak gitu. Kalau anak sekarang sih gimana caranya ngedance di TikTok? Gimana cara naikin level cepat di app gitu? Ya kalau
TikTok, Free Fire dan apa namanya Mobile Legend ya itu urusan pribadi ya, bukan urusan saya. Soalnya saya nggak main itu, biar kalian nggak salah. Ini ada juga yang mitos tentang ibu hamil yang sering muntah gitu ya. Itu gimana? Sering muntah, sakit-sakitan, bahkan mengalami keguguran. Itu biasanya faktor medis juga sih saya lihat kebanyakan. Memang ada sih faktor gaib. Biasanya faktor gaib yang menyebabkan. Ya, kalau faktor gaib yang menyebabkan tuh apa? Kalau kadang-kadang orang itu kan sering gugurkan kandungan. Nah, dia mau punya anak, sekarang anak yang sebelumnya itu digugurkan kan nggak jadi jiwa itu. Jadi apa namanya? Jadi jin lah. Itu kadang ganggu. Kadang-kadang dia dudukin perutnya biar nggak hamil-hamil. Kadang-kadang gitu-gituin, ditepuk-tepuk perutnya, diinjak-injak sama anak. Kayaknya balas dendam gitu. Kalau secara gaib, memang ada beberapa seperti kalau di Bali percaya dengan leak gitu, ada juga ya kasus itu ya. Kasus waktu ini katanya ada yang rekam ibunya jadi leak. Ada tuh. Ada. Tapi itu dirahasiakan lah siapa orangnya. Itu ibu waktu lidahnya memanjang itu, ibunya kan dia kan lihat kan satu rumah. Ibunya itu di kamarnya dia intip, kan ada itu lubang udara di atas. Ibunya ini sedang hamil. Ibunya bukan sedang hamil, tapi ibunya sedang menjadi gitu. Oh, anaknya yang diincar gitu? Enggak, anaknya yang apa namanya, yang ngelihat, yang ngerekam lagi pakai HP katanya. Ngelihat untuk siapa nih? Nggak tahu dia. Oh, dia ngeliatin gitu. Siapa? Mungkin aja dia nyerang ibu hamil, mungkin gitu ya. Nyerang ibu hamil biasanya, kalau enggak anak kecil. Itu manfaatnya apa untuk dia? Kok nyerang gitu? Yang berhasil gitu. Nama kesaktian ya. Nama kesaktian, biar awet muda, biar laki-laki terbujuk, takut padanya laki-laki. Oh, takut padanya. Ada juga yang sebagai pesona. Banyak hal sih fungsinya. Tapi kebanyakan medis saya lihat. Medis. Ya. Tapi ada kalau yang ibu hamil ya. Biasanya kalau ibu hamil itu sakit-sakitan, muntah-muntah, pusing, muntah-muntah, lemas, itu biasanya dia asam lambung. Asam lambung. Coba ibu hamil yang asam lambung, yang muntah-muntah kayak gitu, coba minum susu ya. Susu Bear Brand? Nggak, Indomil aja. Susu kental manis lah. Susu kental manis. Ada gulanya? Nggak apa-apa ada gulanya. Karena asam lambung itu nempurnya susu kental manis. Boleh percaya boleh tidak ya, istri saya juga asam lambung. Yang glukosa gimana? Yang apa namanya, yang diabetes itu gimana? Nah itu kalau yang diabetes, saya kurang tahu. Itu diabetes. Kalau dia mengalami diabetes, ibu hamilnya diabetes, saya nggak tahu. Biar nggak salah, tapi memang itu saya kasih dulu istri saya, dan dalam waktu kurang dari sehari sudah sembuh, tetap sembuh. Setiap hari muntah-muntah, ada habisnya muntah, seperti orang hampir meninggal, pucat ya pakai susu. Tempurnya 2 kali, 3 kali, atau 4 kali sehari saya kasih, segelas-gelas besar. Mau sih, sampai sekarang dia asam lambung pakai susu saja. Saya juga asam lambung pakai susu. Tapi boleh percaya boleh tidak, dan ini tidak saya rekomendasikan. Coba tanyakan ke dokter dulu. Rekomendasikan? Tidak rekomendasikan untuk kalian. Kalian boleh lakukan itu, tapi boleh tidak lakukan. Jadi saya hanya menceritakan pengalaman saya. Pengalaman ya. Jadi kalau seandainya apa-apa, jangan salahkan saya gitu. Tapi kalau sampai meninggal enggak sih itu. Kalau kalian cuma minum susu enggak akan meninggal kok. Bisa kalau minum susunya di tengah jalan raya. Iya, minum susu di tengah jalan raya ya. Apalagi minum susu itu di rel kereta api itu ya, saat kereta api 5 meter dari kita ya. Bagus sekali itu, pasti akan meninggal. Ya kan bisa kan artinya. Ya, maksudnya minum susu di rumah lah. Kalau sekedar minum susu, kalau meninggal rasanya enggak sih. Ya tiba-tiba meninggal deh. Itu aneh ya. Itu lain, bukan susunya. Itu takdir mungkin ya. Bukan susunya, mungkin dia punya penyakit jantung mungkin. Ya mungkin itu takdir ya. Minum susu, mati. Kayak itu takdir ya. Final destination ya. Ya yang aneh-aneh kayak gitu langka lah. Jangan tuduh-tuduh sembarangan dulu. Nah kalau minum susu itu sampai sembuh ya gitu. Jangan baru sekali minum nanti sampai sembuh. Nah ini yang gimana cara membedakan itu yang gaib, itu yang medis?
Ya kalau kita sudah obatin menggunakan medis, menggunakan herbal, tidak sembuh-sembuh, biasanya dalam kurun waktu berapa bulan, 1-3 bulan tidak sembuh-sembuh, apalagi sampai tahunan, itu gaib. Perlu ditanyakan dulu sama orang yang pinter. Kalau hamil sampai tahunan ini masalah ini. Saya hamil sampai tahunan. Kalau saya sih 11 bulan setengah katanya di kandungan. Ini? Oh itu lain itu. Oh, ini lain. Kalau tahunan tidak tahu. Itu takdir ya. Kalau misalkan nih seorang ibu hamil gitu, keguguran sampai berkali-kali, ada faktor gaib sama medis kan? Nah, kalau faktor gaibnya sih sama. Gaib hanya berpengaruh 1-5% sekarang di dunia ini. Yang banyak sih medis nyata yang pengaruhnya. Apalagi ibu yang sering keguguran, biasanya itu ada faktor nyata. Dia sering stres, beban pikiran banyak, sering duduk-duduk, kebanyakan duduk, atau 3 kecapean berat ini, capek sekali dia, sering capek, kerja capek apa-apa. Dan keempat, hormon yang tidak kuat. Hormonnya mungkin hormon si laki atau hormon si perempuan yang tidak kuat menahan bayinya, janinnya. Tuh, jadi cepat dia keluar. Lalu ini Dokter Boyke, ini saya bukan Boyke. Saya juga bukan dokter Kebo Marcuet, bukan. Saya Bagus Robin ya. Tadi kan disebutkan gaib, ada juga yang gaib ya, yang ibu-ibu hamil terus keguguran itu. Seperti apa begininya prosesnya kalau si gaib ini? Kalau si gaib itu biasanya dia itu di pencet perutnya. Oh, kayak yang tadi ya? Ya, dipencet-pencet. Kalau itu malah siluman atau apa. Kalau sejarah gaib. Kalau leak gitu? Ya, sering gitu. Dipencet-pencet? Pencet. Agar keguguran? Ya, agar keguguran. Dimakan nggak secara gaib itu? Secara gaib dimakan. Tapi secara gaib. Secara nyata enggak ya? Enggak. Secara gaib jiwanya jiwa dari si janin itu. Kalau siluman gitu juga sama ya? Agar mendapatkan kekuatan. Intinya ujung-ujungnya mengganggu manusia atau membuat manusia menderita ya kekuatan. Biasanya itu penyebabnya. Tolong dulu dihindari untuk ibu hamil itu dihindari kelelahan. Duduk terlalu sering jangan. 3, minuman yang bersoda ya jangan. Pokoknya jangan minum minuman bersoda. Kalau bisa laki perempuan jangan minum minuman bersoda. Itu jangan terlalu stres. Kelelahan, stres dan lain-lain. Kalau ibu hamil itu disarankan santai, nonton video lucu, nonton ekspedisi alam lain. Waduh, ya lihat muka saya saja sudah senang pasti kalian. Ya. Siapa tahu anaknya berkarisma seperti Gus Robin nanti. Biar berkarisma seperti Gus Robin, biar manis kayak Gus Robin, saya akan menonton ekspedisi alam lain gitu. Ini direkomendasikannya untuk kalian. Rekomendasikan untuk ibu-ibu hamil lihat ekspedisi alam lain biar anaknya seperti saya berkarisma, manis dan lucu, baik lagi ya gitu. Ya itu aja sih. Nanti kan ngidamin Gus Robin biar anak saya kayak dia gitu. Boleh. Saya tidak melarang. Ngidam nyubit Gus Robin gitu ya. Ya gitu saja sih. Cubit-cubit nanti Gus Robin. Dikira kue cubit kali. Oke, sekian aja tayangan kita kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga menghidupkan lonceng agar ketika ada video baru ada notifikasinya. Kalau memang ini bermanfaat ya bagikan aja. Share ya, like. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin. Dokter Boyke. Bukan Dokter Boyke saya. Saya bukan Dokter Kebo Marcuet. Saya bukan itulah. Saya Bagus Robin. Saya Bagus Robin atau Gus Robin ya. Anda punya hubungan apa dengan Kapur Bagus? Tidak ada. Saya hubungannya Anda dengan Kapur. Yang jelas saya manusia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pramasanti. Om Santi Om. See ya.